Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, semoga saja kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna bisa menyapa kalian. Dan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita belajar, pastikan terlebih dahulu ya, hari ini kalian semangat semua. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Boleh kalian membantu ayah dan bunda membersihkan tempat tidur, menyapu, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Oke? Nah, pesan Bu Erna selanjutnya, jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Oke, kalau sudah siap untuk belajar, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dapat dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Amin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar materi baru. Apa itu Bu Erna? Oke, kita fokus ya, fokus semuanya. Lihat di layar Bu Erna, oke? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dadah, ini adalah gambar apa? Iya, pintar sekali. Ini adalah gambar Ka'bah anak-anakku yang solih dan solihah. Nah, pada waktu itu sebelum Nabi mendapat tugas untuk berdakwah, nah, di dalam Ka'bah itu banyak berhala. Berhala itu apa Bu Erna? Berhala itu adalah patung anak-anakku yang solih dan solihah. Lihat semuanya di gambar. Oke, nah itu banyak sekali di sekeliling Ka'bah. Apa? Patung-patung. Siapa yang menaruh di situ? Kaum kafir Quraisy. Nah, ketika ada perintah oleh Allah untuk berdakwah agama Islam dan merebut kembali kota Mekah dari kaum kafir Quraisy, maka saat itu Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin sehingga kota Mekah dapat direbut kembali. Dan sejak saat itu Mekah dibersihkan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dari apa? Berhala-berhalanya dibersihkan semuanya. Sehingga Ka'bah bisa digunakan untuk beribadah umat Islam kembali. Nah, kira-kira dari cerita tadi, siapa yang tahu? Itu adalah peristiwa apa? Iya, pintar sekali. Itu adalah peristiwa surat An-Nasr. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal surat An-Nasr. Sudah siap? Oke, tapi sebelum itu, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu biar semangat hari ini. Oke, siap ya? Kita akan bernyanyi tentang surat An-Nasr. Bagaimana Bu Erna lagunya? Nah, lagunya pakai lagu apa ya? Kalian pasti sudah bisa. Lagunya apa? Penasaran nih loh Bu Erna? Iya, pada hari Minggu. Nah, sudah hafal ya? Oke, yuk bersama-sama. Tada, ini dia. 1, 2, 3. Pada hari ini ku belajar surat An-Nasr. Aku anak istimewa, semangat belajar. Pertolongan Allah itulah arti An-Nasr. Kemenangan Mekah adalah isi ceritanya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk, ayolah semangat. Oke. Wahid, Isnain, Talata. Pada hari ini ku belajar surat An-Nasr.
Ku anak istimewa semangat belajar. Pertolongan Allah itulah arti An-Nasr. Kemenangan Makkah itulah isi ceritanya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk, ayolah semangat. Bagaimana? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah semangat? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri terlebih dahulu anak-anak. Ciri-ciri apa Bu Erna? Ciri-ciri surat An-Nasr. Nah, di sini kita akan bernyanyi, bukan bernyanyi Bu Erna. Apa itu? Nah, di sini kita akan belajar ciri-ciri surat An-Nasr dengan tepuk. Bagaimana Bu Erna? Perhatikan Bu Erna ya. Oke, tepuk surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Surat ke-110. Terdiri 3 ayat. Artinya pertolongan. Diturunkan sudah surat At-Taubah. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, hafalkan ya. Iya, selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan anak-anak. Kandungan surat An-Nasr itu apa saja ya Bu Erna? Ada 2, apa saja? Dara, ini dia. Yang pertama, surat An-Nasr itu menceritakan tentang peristiwa kemenangan kota Mekah. Ya tidak, tadi Bu Erna sudah bercerita ya. Yang tadinya Ka'bah itu, Mekah itu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy dan Ka'bahnya penuh dengan berhala sehingga kaum muslimin tidak bisa beribadah di Ka'bah, ya, melakukan haji dan umroh, melaksanakan haji dan umroh. Nah, pada peristiwa itu kaum muslimin dan Nabi Muhammad berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy dan merebut kota Mekah menjadi kota yang bersih dari berhala, bersih dari kemusyrikan, bersih dari syirik. Oke, nah semuanya itu diperoleh oleh Nabi dan kaum muslimin karena apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu berhasil dan tidaknya yang menolong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah peristiwa itu disebut dengan peristiwa Fathul Makkah. Apa itu Fathul Makkah Bu Erna? Kemenangan kota Mekah. Paham? Oke, yang kedua mengajarkan kepada kita untuk bertasbih, memuji kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu anak-anak bertasbih itu bagaimana? Iya, bertasbihnya ada dengan mengucapkan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian kalau memohon ampun dengan mengucapkan kalimat apa anak-anak? Pintar sekali. Astaghfirullahaladzim. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Nah, kita ulang kembali ya. Kita tadi sudah belajar apa anak-anak? Pintar sekali. Tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri Bu Erna dengan tepuk ya. Ada berapa tadi? 5. Termasuk surat apa tadi? Madaniyah. Kemudian yang kedua apa Bu Erna? Yang kedua termasuk surat keberapa dalam Al-Quran? 110. Kemudian yang ketiga terdiri dari berapa ayat anak-anak? Pintar sekali. Terdiri dari 3. Ya. Kemudian yang keempat, artinya apa tadi? Pintar, artinya adalah pertolongan. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima apa anak-anak? Diturunkan sesudah surat apa? At-Taubah. Itu tadi ciri-cirinya. Bu Erna tadi mengajarkan dengan tepuk, biar kalian mudah mengingatnya. Oke, belajar ya. Kemudian yang kedua tentang kandungan ya. Iya,
Yang pertama tadi apa? Ia menceritakan kemenangan kota Mekah. Yang tadinya Mekah penuh dengan berhala, penuh dengan kemusyrikan, orang-orangnya tidak menjalankan perintah Allah. Nah, kemudian Nabi berdakwah bersama para sahabatnya dan dapat merebut kota Mekah, sehingga sejak peristiwa itu, peristiwa apa tadi disebut apa? Fathul Makkah. Fathul Makkah artinya apa, anak-anak? Iya, kemenangan kota Mekah. Sejak peristiwa Fathul Makkah, Ka'bah bersih dari berhala. Kemusyrikan sudah tidak ada lagi. Karena sebenarnya orang-orang memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua apa? Kita diperintahkan untuk apa? Bertasbih. Bertasbih itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian selain memuji, bertasbih juga diperintahkan untuk apa? Memohon ampun. Bagaimana kalimat untuk memohon ampun? Astaghfirullahaladzim. Oke anak-anak, demikian tadi belajar tentang mengenal surat An-Nasr. Untuk selanjutnya, nah ini anak-anak, untuk selanjutnya kita ke tugas ya. Tugasnya apa Bu Erna? Tugasnya ini. Yang pertama, kalian menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Nah, belajar bernyanyi, tepuk juga ya. Dan selanjutnya, tugas yang kedua, kalian dimohon untuk menulis ciri-ciri dan kandungan surat An-Nasr di buku tulis Al-Quran hadis. Nah, yang ketiga perlu diperhatikan anak-anak. Sebelum menulis, perhatikan contoh dari Bu Erna terlebih dahulu ya. Seperti apa tulisan Bu Erna? Ya, ini dia. Tada! Nah, tidak bosan-bosan Bu Erna untuk mengajari kalian dengan menulis yang rapi dan benar. Yang pertama harus kalian lakukan, tulis hari dan tanggal. Nama kelas juga kalian tuliskan. Nah, seperti ini ya tulisannya ya. Bagaimana menulis yang rapi dan benar. Huruf yang besar yang apa, seperti apa. Perlu perhatikan terlebih dahulu sebelum menulis. Sekali lagi, Ena mengingatkan, ada beberapa huruf yang perlu kalian perhatikan. Huruf yang ditulis hanya 3 baris. Nah, perhatikan semuanya, fokus ya di gambar Bu Ena. Di situ ada garis besar, garis kecil, garis besar. Ya, nah kalau dijumlah, di situ terdiri dari 5 garis kecil. Perhatikan, ini semuanya perhatikan. Nah, ada beberapa huruf yang hanya ditulis dalam 3 baris. Apa saja? P, D, T, Q. Sekali lagi ya, huruf yang ditulis hanya 3 baris. Apa saja Bu Erna? Huruf P, D, T, T. Panjangnya 3 baris ya. Begitu juga dengan tingginya. Paham? Sekali lagi, perhatikan dari contoh Bu Erna sebelum menulis. Bagaimana? Paham dong? Oke. Sudah? Tugas kalian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke? Selamat mengerjakan. Manjada, wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.